Ya, soroti Tom Hei dan Ragnar Ratmangun yang kemarin saja sudah bikin Trosier merana di hadapan timnas Indonesia. Fans Vietnam pasrah, skuad Garuda lolos dari kutukan 20 tahun. Ya, melihat pertandingan di GBK kemarin dan ditambahnya kehadiran Tom Hei juga Ragnar Ratmangun, timnas Indonesia diyakini akan memutus rekor minor yang bertahan 20 tahun kala berhadapan dengan Vietnam. Saat ini skuad Garuda sudah berada di negara berjuluk Negeri Naga Biru tersebut. Tim Merah Putih berada di sana guna mempersiapkan diri menjelang laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada kasus Sinteyong ini sukses mendulang 3 poin sebab menang tipis 1-0 atas tamunya. Hal ini juga menjadi bukti bahwa skuad Garuda masih terlalu kuat bagi Philippe Trosier. Sepanjang masa kepelatihannya, pria 68 tahun ini sudah bertemu dengan timnas dalam 4 laga. Dari 4 laga tersebut, tim yang ia tangani selalu menelan kekalahan saat bersua dengan Indonesia. Kini, Trosier jelas mendapatkan banyak tekanan hebat menjelang pertemuan kedua kontra timnas. Pasalnya, laga ini akan berlangsung di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret mendatang. Sudah 20 tahun lamanya timnas gagal menang di markas besar rival abadinya itu. Akan tetapi, para penggemar Vietnam justru meyakini hal sebaliknya. Melansir dari VN Express, mereka yakin timnas Indonesia justru sukses mematahkan kutukan panjang tersebut. Ungkapan itu dilontarkan para penggemar karena mereka tak puas dengan kinerja dari Trosier. Pelatih Prancis ini akan membantu Indonesia selamat dari kutukan tersebut. Tulis salah satu akun atau akun lainnya yang mengatakan, mungkin kali ini Indonesia bisa lolos dari kutukan tersebut karena Vietnam dilatih oleh Trosier. Ya, timnas Indonesia yang kemarin saja sudah bikin pelatih Prancis itu merana. Timnas Indonesia kini tambah kuat dengan pemain barunya, tulis akun yang lain juga. Andai Nguyen Thielin dan kawan-kawan takluk lagi dari lawannya, maka tak ada alasan lagi bagi Trosier bertahan. Pelatih asal Prancis itu diminta untuk segera meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala pasukan bintang emas. Kalau mereka kalah lagi, Tuan Trosier harus mengundurkan diri segera. Saya penggemar timnas masih merasa frustasi, tertekan dan marah dengan keadaan sekarang, kata akun yang bernama Nguyen. Ya, di sisi lain memang kabar gembira datang dari dua pemain timnas Indonesia, Tom Hei dan Ragnar Ratmangun. Dikabarkan proses naturalisasi Tom, Hei, dan Ragnar telah rampung sehingga bakal debut saat melawan Vietnam nanti pada Selasa 26 Maret 2024. Adapun debut Hei dan Ragnar ini bakal berlangsung di Midin Stadion pada matchday keempat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar soal proses naturalisasi Tom dan Ragnar yang sudah rampung pun juga dikonfirmasi oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan bahwa Tom dan Ragnar siap diturunkan di markas Vietnam nanti. Sebelumnya, Tom sendiri sempat memberikan sinyal bakal tampil saat timnas Indonesia bertandang di markas Vietnam. Hal itu disampaikan Tom Hei setelah laga timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK Kamis kemarin. Maka dengan Tom Hei, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kreatif yang mampu menjadi otak serangan Garuda. Sedangkan adanya Ragnar diharapkan lini depan timnas Indonesia akan semakin tajam. Adanya Tom dan Ragnar diharapkan membuat tim Indonesia mampu meraih kemenangan atas Vietnam nanti. Sebab kemenangan di Hanoi nanti akan membuat timnas Indonesia semakin berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Yang mana jika berhasil lolos putaran ketiga akan membuat timnas Indonesia meraih tiket otomatis tampil di Piala Asia 2027 mendatang. Dan selanjutnya, timnas Indonesia sampai di Vietnam langsung gelar latihan malam. Ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyatakan rombongan timnas Indonesia sudah tiba di Hanoi menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji menyampaikan rombongan besar tim sudah dijemput menggunakan bus. Tim besutan Sinteyong ini juga dikawal oleh polisi setempat menuju hotel. Rombongan besar timnas Indonesia yang menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Sabtu siang tadi. Dan setelah rombongan besar, selanjutnya ada pemain yang akan menyusul tim dalam waktu dekat. Hernando Ari adalah salah satu pemain yang menyusul menggunakan pesawat yang berbeda. Sumarji masih belum bisa memastikan Hernando bakal bermain di partai kedua lawan Vietnam di Stadion Midin Hanoi nanti. Ini menyusul kondisi kiper Persebaya itu yang dikabarkan masih belum prima 100%.
Tapi guna menjaga kebugaran tim dan mempersiapkan para pemain dengan maksimal dalam waktu yang mepet, rencana Sinteyong akan menggelar latihan pada malam ini. Ya, timnas Indonesia punya waktu kurang lebih dari 3 hari untuk melakukan adaptasi jelang pertandingan melawan Vietnam di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret mendatang. Dua pemain naturalisasi anyar Tom dan Ragnar diharapkan sudah bisa bermain jika proses perpindahan federasi telah rampung. Kedua pemain ini bisa menambah kekuatan skuad Garuda dalam misi merebut poin penuh. Pertandingan kontra Vietnam penting bagi Indonesia untuk menentukan nasib dalam persaingan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 4 poin berkat 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, sedangkan Vietnam ada di peringkat ketiga dengan 3 poin karena 1 kali menang dan 2 kali kalah termasuk lawan timnas Indonesia. Dan memang sih tidak mau rugi, VFF juga tetap pertahankan Trosier andai Vietnam dilibas timnas Indonesia di kandang sendiri. Ya, kekalahan dari timnas Indonesia membuat posisi Philippe Trosier selaku pelatih kepala Golden Star menjadi goyang. Pasalnya banyak penggemar yang mendesak agar VFF memecat pelatih asal Perancis tersebut. Apalagi Vietnam akan bergantian menjamu Garuda di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret nanti. Jelas saja para penggemar tak ingin tim kesayangannya menelan kekalahan kembali. Sayangnya desakan itu sama sekali tidak digubris oleh petinggi VFF. Hal itu dikarenakan mereka tidak mau merugi untuk membayar kompensasi sang pelatih. Andai Trosier dipecat saat ini juga, maka dia akan menerima kompensasi senilai 14 miliar. Oleh sebab itulah VFF agaknya tetap mempertahankan sang pelatih meski timnya dilibas oleh Indonesia pada pertemuan kedua mendatang. Namun ada satu cara bagi VFF agar tidak membayar kompensasi andai memecat Trosier. Mereka harus menunggu sampai Juni nanti dengan catatan pekerjaan sang pelatih tetap minor. Dengan begitu mereka dapat memecat sang pelatih kepala dengan aman karena tak memenuhi target yang disepakati sejak awal. Sementara salah satu media Vietnam, Soha.vn, sempat menyebut jika Jay Itzes hanya butuh 90 menit untuk membuktikan kelasnya yang berbeda, sekaligus membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Sinteyong pada dirinya. Meski begitu, media Vietnam ini masih bingung siapa sosok Jay Itzes sebenarnya. Ya, terpukaunya media Vietnam ini kepada sosok Jay tidak lepas dari aksi berkelasnya saat mengelabui Nguyen Van Thuan yang melakukan serangan balik. Momen ini muncul di menit-menit akhir pertandingan. Ketenangan Jay meruntuhkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Vietnam. Tak seperti bek Asia Tenggara pada umumnya, alih-alih membuang bola, Jay dengan berani mengontrol bola untuk dikuasainya. Dan di saat Van Thuan berlari kencang mencoba menyerobot bola tersebut, namun ketangkasan Jay Itzes lebih cepat dalam mengamankan bola. Dan pada fase ini, Itzes mempertahankan inisiatif dan menguasai ruang sepenuhnya. Van Thuan berusaha menciptakan tekanan hingga membuat lawannya panik, tapi Itzes dengan tenang menangani langkah pertama dengan menyingkirkan striker lawan. Situasi juggling bola untuk mengalahkan Van Thuan dilakukan dengan apik dan tegas oleh gelandang asal Indonesia ini. Dan biasanya pada fase ini, bek cenderung memilih solusi aman dengan menempati ruang dan kemudian mengopernya kembali ke kiper. Ya, Itzes memilih cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata media ini. Langkah ini pun disebut-sebut terbilang dadakan, namun juga beresiko karena jika terjadi kesalahan, Van Thuan berpeluang berhadapan dengan kiper Indonesia tersebut. Tapi bagaimanapun, Itzes adalah pemenangnya, ujar mereka.